Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Khazin, salah satu guru akidah akhlak di Madrasah Sanawiyah Islamiyah At-Tanwir Talun, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dengan NIM 2217000123. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan mengambil video pembelajaran guna kebutuhan uji kinerja dengan materi Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan? Syukran kasiran ya Ustaz. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga pelajaran yang saya ajarkan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Seperti biasanya, membaca doa Rabbis Rohli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Rohli Sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, Ustadz akan mengabsen dulu ya. Nanti yang hadir bilang hadir, hadirah untuk putri. Yang pertama Azkiya Aulia Dzikri hadirah. Aisyahra Ramadhana Jasmin Nur Izzati. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Masih ingat anak-anakku pelajaran yang lama? Karena sekarang ini kan pelajaran di semester yang kedua. Nah, apakah ada yang ingat judul apa di semester yang pertama dulu? Apa Jain? Akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah. Ada lagi? Ya, Sarin? Sifat-sifat Allah. Ada yang lain? Apa? Keteladanan Nabi Sulaiman. Alhamdulillah ya. Pelajaran yang lalu itu ada di semester pertama ada 5 bab. Bab ini jangan sampai dilupakan. Yang bisa diamalkan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Materi pembelajaran di semester kedua di bab pertama yakni Asmaul Husna. Ini di pertemuan pertama sub Al-Aziz, Al-Adl sama Al-Qayyum. Ada 3, Al-Aziz, Al-Adl sama Al-Qayyum. Nah ini ya. Sebelum mempelajari Asmaul Husna di bab pertama ini, tujuan pembelajaran yang harus kita praktekkan dalam mempelajari Asmaul Husna yang pertama, meyakini sifat Allah melalui Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Adl sama Al-Qayyum.
Kedua, meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Adl, Al-Qayyum. Ketiga, menguraikan Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Adl, Al-Qayyum. Dan yang keempat, menyajikan fakta, fenomena, kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Adl, Al-Qayyum. Ada yang tahu, anak-anakku, tentang apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Nah, kita yuk baca bersama-sama surat Al-Hasr ini. Dibaca ya, dilihat bukunya juga bisa, atau membaca yang ada di proyektor ini. Bismillah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Azizul Hakim. Coba dicari ya. Di sini yang ada nama-nama Allah apa aja ini? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz sudah ada yang di depan tadi, tambah Al-Hakim. Ini Asmaul Husna. Di dalam hadis Rasulullah diterangkan, innalillahi tis'un wa tis'una isman mi'atun illa wahidatun faman ahsoha dakhalal jannah. Di satu riwayat yang lain, faman takhallaqa biwahidatin minha dakhalal jannah. Allah itu mempunyai 99 nama, yakni 100 kurang 1. Di dalam hadis itu ditegaskan mi'atun illa wahidatun, 100 kurang 1. Faman ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Asmaul Husna, pasti dia masuk surga. Di hadis yang lain, faman takhallaqa biwahidatin minha dakhalal jannah. Barang siapa yang berakhlak dengan Asmaul Husna, maka dia masuk surga. Satu aja. Jadi kita punya akhlak apa yang sekiranya kita haturkan kepada Allah, yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini Asmaul Husna. Ayo kita bersama-sama ya. Setelah ini kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Nah, bersama-sama hafal ya. Nah, ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur sidus saburul ladzi laisa kamislihi say'un wa huwas-sami'ul basir. Kalau bisa ini dibaca setiap hari. Ada hadisnya Rasulullah, barang siapa yang membaca Asmaul Husna, baca hafal, tapi yang paling sahih adalah barang siapa yang berakhlak. Tapi ada, walaupun dhaif, bisa dibuat untuk fadhailul a'mal. Setiap hari kita istiqomah, entah mau sholat maghrib istiqomah membaca Asmaul Husna, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, anak-anakku semua, sekarang apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Nah, di dalam definisi Asmaul Husna secara bahasa, arti daripada asma itu adalah nama-nama. Bahasa Arabnya sebelumnya adalah ismun, jamaknya asmaun. Nah, ismun adalah nama, kalau asmaun adalah nama-nama. Al-Husna dari kata hasanun, terus jamaknya al-husna, yang terbaik, yang paling baik. Jadi nama-nama Allah yang terbaik mencerminkan kebesaran Allah dan keagungan yang menyatu di dalamnya. Sekarang Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa. Anak-anakku, apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Apa? Alam semesta. Ini adalah alam semesta. Ada yang lain? Mungkin ada yang diketahui tentang ini? Apa? Tata surya beserta serangkaiannya.
ini adalah makhluknya Allah. Semua ini yang kelihatan luar biasa besarnya, ini adalah makhluknya Allah. Di gambar ini, bayangkan ada tata surya, ada matahari, ada bumi yang kita injak ini, kemudian ada udara yang kita hirup setiap hari, ada air yang kita minum setiap hari, ada semuanya yang ada di dunia, itu semua adalah makhluknya Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa. Bisa dilihat di bukunya juga, Al-Aziz, nama Allah yang menunjukkan pengertian kekuatan. Hegemoni itu adalah mencakup semuanya. Kemudian ketinggian dan dapat mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah. Keperkasaannya tidak mampu diukur oleh manusia maupun makhluk lainnya. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 1-5, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Ada Al-Aziz di sini. Al-Aziz yang artinya maha perkasa. Di dalam ayat ini luar biasa ya. Sudah ada wal Qur'anil Hakim, Allah menurunkan Al-Quran. Dalam ayat ini Allah memaklumatkan bahwa dirinya lah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Tiada yang bisa mengungguli keperkasaan Allah. Misalnya dalam menggerakkan matahari di atas kita, Allah maha perkasa untuk menjaganya sampai hari kiamat kelak. Nggak bisa nafas. Bayangkan dulu teman-teman kita di waktu corona, di waktu COVID-19, banyak sekali orang meninggal. Penyebabnya apa? Pernapasannya. Allah mencabutnya, sedikit aja nikmatnya sudah kalang kabut semua umat yang ada di bumi. Kalau Allah sudah berkehendak untuk hancur, pasti hancur. Itu menunjukkan Allah maha perkasa. Dari kemahaperkasaan ini, apa yang bisa kita ambil ibrohnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa ada yang tahu? Al-Aziz ini, Al-Aziz adalah maha perkasa. Berarti kita harus gagah, berani maju ke depan, berani berpidato di depan. Ini termasuk kita mengimani dengan kehidupan sehari-hari kita dengan sifat Al-Aziz yang maha perkasa. Yang kedua, Al-Adil. Al-Adil, yang maha adil. Ilustrasi ini apa yang bisa sampai lihat dari ini? Keseimbangan. Nah, ini keseimbangan. Ada ini, ada tengah. Ini namanya keseimbangan. Ada yang tahu tentang gambar ini yang bisa ditangkap? Apa ini? Apa? Jadi timbangan adalah lambang keadilan. Nah, timbangan ini adalah lambang keadilan. Al-Adil yang maha adil. Adil artinya adalah bahwa Allah itu maha adil. Allah akan berbuat adil dalam melaksanakan hukum-hukumnya, baik yang ada di dunia, terlebih lagi nanti ketika di akhirat. Saking adilnya Allah, Allah kelak akan mengadili hewan yang dizalimi oleh hewan yang lain saat ada di dunia. Nabi menyebutkan bahwasanya apabila ada kambing bertanduk menyeruduk kambing yang tidak bertanduk, maka Allah nanti menghidupkan keduanya, lalu kambing yang tidak bertanduk diberikan tanduk oleh Allah, lalu menyeruduk kambing yang menyeruduknya sewaktu di dunia. Ini bentuk keadilan Allah yang luar biasa. Sekarang Ustadz akan ngasih video ini. Apa yang bisa sampai melihat dari video tersebut? Video tadi ada yang bisa? Ya? Ada yang paham? Sifat adilnya Allah menyeluruh, bahkan kepada hewan sekalipun. Hewan sekecil itu tetap Allah bisa membuat adil. Padahal hewan sangat kecil sekali. Apa yang harus kita terapkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari?
Di dalam Quran, di dalam surat Al-Baqarah juz 2 ya. Masih ingat? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wasato ini bermakna tengah-tengah. Kita hidup harus berada di tengah-tengah. Yakni dalam berislam pun harus berada di tengah-tengah. Bainat tafrid wal ifrat. Tidak terlalu berlebihan di dalam beragama dan tidak semena-mena dalam agama dan tidak berleha-leha dalam agama. Ini bainat tafrid wal ifrat. Adil itu harus meletakkan di tengah-tengah. Di dalam Quran sudah diterangkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang berada di tengah-tengah ya golongannya umatnya Kanjeng Nabi yang mengikuti sunnahnya Rasulullah dan sunnah-sunnah sahabat Rasulullah. Apa yang bisa kita ambil ibrahnya dari sifat Allah Al-Adil? Yakni kita jangan sampai apa? Jangan sampai sombong. Kalau kita sebagai seorang murid adanya apa? Waktunya belajar, kita belajar. Waktunya kita mengaji, mengaji. Waktunya kita sholat. Itu namanya adil di dalam diri kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita nggak adil. Paham ya? Apa kira-kira yang bisa kita terapkan lagi? Adil dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Di dalam kehidupan sehari-hari kita yang kita terapkan apalagi selain kita menjaga diri kita, bisa dipelajari ya nanti di forum musyawarahnya, forum diskusinya nanti bisa dipelajari lagi. Yang ketiga Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, maha mengurusi yang banyak. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar lautan. Terus gambar apa lagi ini? Lautan yang daratan, ada daratannya, ada lautannya, ada apa lagi ini? Ada pegunungan, banyak sekali ya. Ini ada laut, ada pegunungan, ada daratan di rumah-rumah sini. Banyak sekali. Ini keseimbangan. Alam ini bisa bayangkan seumpama lautnya ini tinggi sampai sini. Hancur semua yang ada di muka bumi. Allah menjaga keseimbangan ini. Ini namanya kita mengimani sifat Allah Al-Qayyum. Qayyum pakai qaf ya, qayyumun. Al-Qayyum adalah salah satu nama Allah dari Asmaul Husna. Al-Qayyum artinya maha cermat, berdiri dalam mengurusi hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, yakni juz 3 yang berada di permulaan. Juz 3 yang berada di permulaan yang namanya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha mengurusi. Dia tak tersentuh oleh rasa kantuk dan tidur. Allah tidak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Beda dengan kita. Allah lah yang mengurusi dan memperbaiki alam semesta setelah dilakukan perusakan oleh manusia. Tiada yang lebih baik daripada perbuatan Allah dalam mengurusi dan memperbaiki. Misalnya ada manusia mengotori tanah dengan limbah-limbah, nanti Allah akan memperbaikinya juga. Jika kita melihatnya akan memerlukan waktu yang sangat lama. Allah sendiri yang akan merubahnya. Tapi di dalam Quran diterangkan Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di bumi ini, baik yang ada di bumi, baik yang ada di lautan, itu yang menyebabkan adalah ulahnya manusia sendiri. Banyak pohon yang ditebang sehingga banyak terjadi kebanjiran. Banyak laut ikannya diambil semua, banyak. Ya itu semuanya bentuk kerusakan yang dilakukan umat manusia. Nah, kita sebagai umat manusia jangan sampai melakukan kerusakan. Contoh, ketika kita di lautan, ikan yang masih kecil jangan kita ambil. Kalau kita mau mancing jangan ambil yang kecil-kecil. Dia butuh hidup. Kalau butuh makan ya satu yang besar. Ingat dengan dulu
Imam Ghazali masuk surganya karena nggak mau mengusik lalat yang minum tinta ketika Imam Ghazali mau menulis kitab. Jadi jangan sampai mengusik kecil-kecil. Jadi penting sekali kita harus bisa menjaga apa yang ada di bumi ini. Bayangkan, lihat sama lihat. Apa yang kalian tangkap dari gambar dari video tersebut? Ada yang tahu? Allah mengurus alam semesta, tidak ada bantuan satupun. Mengurusnya sendiri. Bayangkan, alam tadi dari gambar itu luar biasa. Bumi sangat kecil sekali, dan kita hidup di dalam bumi tersebut. Ini harus kita kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Nah, dari ini kita sekarang membentuk membentuk kelompok. Silakan dibentuk kelompok. Nanti LKPD-nya saya bagi, dibentuk dulu kelompoknya. Ini LKPD-nya ya, LKPD. Nanti pertanyaannya ada di sini yang bisa dibuat maju mendemonstrasikan bahan diskusi sama teman-temannya, nanti bisa menceritakan di depan hasilnya di LKPD-nya ya. Langsung dari kelompok pertama, silakan maju. Kalau menurut kelompok kami, semua peristiwa alam seperti goyangnya matahari, tsunami, banjir dan lain-lain itu adalah berkat kekuasaan Allah. Karena Allah lah yang mampu menyiapkan alam semesta ini dalam sekejap mata. Dia yang kuat dan yang perkasa. Keungkapan alasan kalian terkait dengan dalil dan peristiwa yang kalian dapatkan. Dengan adanya gerhana, tsunami, banjir, dan kejadian-kejadian alam yang ada di semesta ini, semua digambarkan dalam Al-Ghazali ayat 2. Yani Allah yang Maha Perkasa ini menurunkan Al-Quran yang menerangkan rangkaian-rangkaian yang menunjukkan kemaha perkasaan Allah. Betapa kecilnya manusia jika dilihat dari kajian ilmu pengetahuan modern. Bulan yang sedang mengalami gerhana kali ini adalah permukaan sangat kecil dari materi alam semesta ini. Sedangkan segala hal yang membentuk isi alam semesta hanyalah berkontribusi pada kecil materi yang telah diketahui ilmu pengetahuan saat ini. Sementara sisanya sama sekali belum kita ketahui. Carilah cerita-cerita atau fenomena yang menggambarkan nama Allah Al-Azim. Beberapa fenomena yang ada di dunia yang menunjukkan Allah Maha Hadir, misalnya ada orang yang tidak rupawan namun dia memiliki kelebihan atau kecerdasan dibanding lainnya, memiliki rezeki yang lebih dibanding lainnya. Kadang diuji Allah dengan rezeki sedikit namun dilakukan dengan badannya teman yang baik. Ini bentuk tsunami di atas menunjukkan bahwa Allah Maha Perkasa dengan seseorang bisa merusak buatan menunjukkan keinginan, menentukan pilihan manusia dan yang lain. Allah bersifat al-qayyum adalah Allah SWT menciptakan semua apa yang ada di bumi dan langit dengan cara mandiri. Kalau Allah SWT itu punya kemampuan menjadilah maka disebut. Terima kasih, luar biasa ya. Sekarang kelompok kedua, siapa yang maju?
yang di dalam ayat itu bisa hidup kalau di tempat yang sangat sempit. Semua itu menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Perkasa atas segala-galanya. Dari dalil di atas surat Al-Imran ayat 6 artinya, dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang dia kehendaki. Tidak ada dua selain dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Arti ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah sangat perkasa dalam membentuk manusia dari nutfah menjadi janin, kemudian mempunyai kehidupan di dalam rahim yang sangat sempit itu. Dan kita sebagai manusia tidak bisa membuat atau menentukan janin laki-laki atau perempuan. Tidak ada dokter yang bisa menentukan janin di awal kejadian pembentukan manusia. Karena semua itu atas kehendak Allah SWT yang Maha Perkasa. Menjadi keadilan Allah yang tidak pernah melampaui batas dan tidak menganiaya siapapun. Allah menciptakan mereka jalanan sehingga dari pembayaran untuk orang-orang yang melanggar perintahnya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan surga yang indah bagi manusia yang taat kepadanya dan meneladani Rasulnya. Sebagai hakim yang paling adil, Allah tidak akan mengadili orang-orang tersebut. Luar biasa ya untuk kelompok kedua. Sekarang kelompok ketiga. Kelompok ketiga, silakan maju. Luar biasa ya. Silakan yang keempat. Cari tulislah dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Perkasa Al-Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khaliqul bahri wal musawwir lahu asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Quran surat Al-Asr ayat 24. Carilah peristiwa alam yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai nama Al-Aziz. Adanya cantik rupawan, adanya langit yang tak bertepi, adanya laut yang tak pernah habis, adanya bumi tempat menanam, adanya hujan untuk menghidupi tumbuhan adalah bukti bahwa Allah adalah Maha Perkasa. Pembukaan alasan kalian terkait dengan dalil dan peristiwa yang kalian dapatkan dari dalil di atas surat Al-Asr ayat 24 yang mencipta. Dia mewujudkan dari tiada dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang dilihat dan diberi senantiasa berdasarkan kepadanya. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha Perkasa
banyak manusia di dunia digerakkan hatinya untuk saling membantu memberikan makan ayam. Itu semua adalah atas kehendak Allah yang Maha Perkasa yang bisa menggerakkan hati manusia. Cerita tentang suatu peristiwa atau fenomena yang menunjukkan bahwa Allah itu Al-Qayyum. Bukti bahwa Al-Qayyum adalah Allah tidak pernah tidur, menjaga manusia bahkan dalam tidur pun semua organ tubuh manusia masih bisa berjalan sesuai peredarannya. Paru-paru masih bekerja dengan sempurna, jantung masih mengimpor darah untuk dialirkan di semua anggota tubuh. Luar biasa ya untuk kelompok keempat ini. Alhamdulillah luar biasa tadi ya, hasil dari diskusinya, nilainya bagus semua. Terus waktu presentasi ke depan juga berani semua menunjukkan bahwa kalian semua mengamalkan sifat Allah Al-Aziz. Kesimpulannya, dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik ini. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Dia memang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna. Apa yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Baik dari Asmaul Husna, yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Yang kita pelajari tadi Al-Aziz. Yang kedua Al-Adlu. Yang ketiga Al-Qayyum. Sesuai presentasi tadi, sungguh luar biasa, bagus-bagus semua. Ada yang bilang bahwa dalam tidur pun Allah menjaga kita. Ini ada campur tangan Allah, ada kekuasaan Allah dalam menjaga kita. Kita dalam sehari dijaga oleh malaikat Raqibun wa Atid dan malaikat Hafadhah. Malaikat Hafadhah itu malaikat yang menjaga kita. Ais masih bisa tidur nyenyak, walaupun ngorok-ngorok pun masih bisa tidur nyenyak ya. Ada yang menjaga. Ada yang ngorok masih enak ngoroknya, tidur nyenyak. Bayangkan jika Allah nggak menjaga tidur, bisa nggak kembali? Ada. Allah ketika mencabut nyawa orang tidak pernah bilang-bilang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika Allah sudah mencabut nyawanya, kita sebagai manusia nggak bisa. Maka itu pertanda Allah mempunyai sifat-sifat yang tidak bisa dikalahkan. Terima kasih ya. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini membawa manfaat yang luar biasa untuk kita, dan jangan lupa kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari di rumah. Pelajaran ditutup, marilah kita doa bersama-sama. Semoga pelajaran pada pagi hari ini membawa berkah untuk kita semua. Doa wal asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.